Kisah ini berawal dari sebuah pemukiman di tepi sungai di pinggir kota Semarang. Hidup dua bersaudara yang tak terpisahkan, Joko dan Budi. Mereka adalah saudara kandung yang memiliki hubungan yang sangat erat karena hanya berbeda beberapa tahun dalam usia mereka. Kedekatan mereka terbentuk tidak hanya karena mereka bersaudara, tetapi juga karena mereka memiliki minat dan kegemaran yang sama. Suatu hari tetangga mereka, Pak Hadi, yang tinggal di sebuah rumah besar di pinggiran desa, mengundang Joko dan Budi untuk menginap di rumahnya. Hal ini cukup mengejutkan bagi kedua bersaudara itu, karena biasanya tidak ada acara khusus yang memungkinkan mereka untuk menginap di rumah orang lain. Namun dengan senang hati, mereka menerima undangan tersebut. Rumah Pak Hadi dikenal di desa sebagai rumah yang mewah, dengan halaman yang luas dan pohon mangga yang besar tumbuh di depannya. Namun meskipun nampak megah dari luar, beberapa tetangga sering merasakan kejadian aneh di sekitar rumah tersebut. Salah satu kejadian paling menakutkan adalah munculnya sosok mayat putih di malam tertentu di pohon mangga tersebut. Cerita-cerita seram lainnya juga sering terdengar dari mulut tetangga, tapi kebanyakan dianggap sebagai mitos belaka. Ketika Joko dan Budi tiba di rumah Pak Hadi, mereka disambut dengan hangat. Pak Hadi dan istrinya adalah orang yang baik hati dan ramah. Mereka segera merasa nyaman di rumah tersebut, terpesona oleh keindahan rumah dan keramahan keluarga Hadi. Malam pun tiba. Joko dan Budi disiapkan tempat tidur di kamar tamu yang nyaman. Sebuah kasur besar terhampar di tengah ruangan, dilengkapi dengan kelambu yang selain berfungsi untuk menahan nyamuk, juga bermanfaat untuk mengurangi hawa dingin. Mereka berdua sangat antusias dan senang dengan pengalaman baru itu. Mereka tidak menyadari bahwa sesaat setelah mereka masuk ke kamar, suami istri keluarga Hadi pergi meninggalkan rumah. Dan kejadian itu rupanya tak lepas dari pengamatan orang tua Joko dan Budi. Namun ketika malam semakin larut, suasana mulai berubah. Pada awalnya semua terasa hening dan damai. Namun tiba-tiba Joko dan Budi merasakan atmosfer yang berbeda di udara. Mereka merasa ada sesuatu yang tak beres, tetapi tidak bisa mengidentifikasi apa itu. Tiba-tiba dalam keremangan cahaya kamar, terlihat sesosok hantu perempuan muncul dari sudut plafon kamar tamu untuk kemudian merayap ke bawah. Budi yang kebetulan belum tidur melihat fenomena itu dan terperangah, tak percaya dengan apa yang dia lihat. Sosok itu melangkah dengan gerak yang lambat, ringan, menghampiri tempat tidur mereka dengan tatapan mata yang menakutkan. Budi yang selalu lebih berani di antara keduanya, segera menyadari bahwa situasi ini tidak aman. Dengan berhati yang berdebar, ia membangunkan Joko dengan suara gemetar pula dia berkata, "Kok, kita harus pulang sekarang, dan tak boleh tinggal di sini." Meskipun masih dalam keadaan terkejut dan ketakutan, Joko segera setuju dengan usulan Budi. Mereka berdua bangkit dari tempat tidur, menyusuri lorong ruangan dengan diikuti sosok mengerikan itu tepat beberapa langkah di belakang mereka. Mereka mencoba untuk tidak membuat suara berisik, agar tidak membangunkan keluarga Hadi, yang tanpa mereka sadari sudah pergi dari sore tadi, dan bergegas menuju pintu keluar. Namun sebelum mereka berhasil mencapai pintu keluar, sosok hantu perempuan itu tiba-tiba muncul di depan seolah tak merelakan mangsanya pergi begitu saja. Berusaha menghalangi jalan, kedua saudara itu merasa terjebak, tak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam ketakutan dan kebuntuan pikiran, akhirnya Budi berinisiatif untuk mengambil jalan memutar, melewati lorong rumah dan keluar melewati pintu samping yang bersebelahan dengan kandang ayam. Karena lewat pintu depan sangat tidak mungkin. Selain pintu depan mungkin terkunci, lagi pula sosok perempuan itu menghalang di depan mereka. Budi sedikit banyaknya lebih tahu kondisi rumah itu, karena ia sering bermain petak umpet dengan anak seusianya di sekitaran rumah itu. Tetapi beberapa saat kemudian, terdengar teriakan dari luar rumah. Suara itu sebenarnya tak begitu keras, tetapi jelas dan sangat menusuk. Suara itu seolah memberi kekuatan tambahan dan keberanian bagi mereka berdua. Tanpa berpikir panjang, Joko dan Budi berlari menuju suara tersebut, meninggalkan hantu yang terus membayangi mereka. Kedua bersaudara itu pada akhirnya berhasil keluar dari rumah Pak Hadi dengan nafas tersengal-sengal. Mereka menemukan bahwa suara itu berasal dari ayahnya yang datang menjemput karena khawatir. Ayahnya sangat tega dan segera membawa Joko dan Budi pulang dengan cepat. Setiba di rumah, Joko dan Budi menceritakan semua yang terjadi kepada ayah mereka. Sang ayah mendengarkan dengan serius, lalu memeluk anaknya dengan erat-erat, sambil terus berpikir, apa sebenarnya tujuan dari keluarga Hadi mengundang kedua anaknya untuk tinggal di rumah mereka.
Demikianlah kisah kita kali ini. Kalau teman-teman berkenan, pilihkanlah subscribe, komen, dan like agar channel ini dapat berkembang di kemudian nantinya. Terima kasih.